Hari ini kita akan menganalisis model bisnis kopi kenangan menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Kopi Kenangan adalah brand kopi premium terjangkau dari Indonesia yang didukung oleh teknologi. Diluncurkan pada tahun 2017 oleh Edward Tirtanata dan James Prananto. Brand ini berkembang cepat melalui model mobile first, ambil langsung, dan grab and go. Kopi Kenangan menarik untuk dibahas karena menjembatani dua pasar. Di satu sisi, ada jaringan kopi internasional yang lebih premium. Di sisi lain, ada penjual kopi lokal yang lebih murah tetapi belum tentu memberikan pengalaman brand yang konsisten. Pada tahun 2021, Kopi Kenangan menjadi unicorn F dan B pertama di Asia Tenggara. Dengan lebih dari 850 gerai dan beberapa sub-brand, perusahaan ini membangun posisi kuat di pasar kopi modern Indonesia dan menargetkan pertumbuhan regional. Kekuatan modelnya terletak pada kombinasi teknologi, rasa lokal, pemesanan mobile, branding gaya hidup, dan penggunaan data dalam operasi harian. Catatan penting, analisis ini dibuat berdasarkan observasi bisnis dan informasi publik, bukan dokumen resmi dari Kopi Kenangan. 1. Segmen pelanggan. Segmen pelanggan menjelaskan kelompok pengguna utama yang dilayani oleh bisnis. Bagi Kopi Kenangan, pelanggan utama adalah profesional muda, milenial perkotaan, Gen Z, mahasiswa, pekerja kantoran, pengguna digital, dan kelas menengah perkotaan yang sedang tumbuh. Kelompok ini menginginkan kopi berkualitas, mudah dibeli, cepat disiapkan, dan tetap terjangkau. Mereka juga aktif menggunakan aplikasi mobile, media sosial, e-wallet, dan promosi digital. Kopi Kenangan juga melayani pelanggan yang mencari kemewahan terjangkau. Mereka ingin pengalaman kopi modern seperti brand premium, tetapi dengan harga yang sesuai untuk konsumsi sehari-hari. Subsegmen tambahan termasuk pekerja gig, kurir pengantaran, freelancer, pelanggan kota satelit, pengguna yang mengikuti tren media sosial, serta konsumen yang peduli kesehatan seperti pilihan rendah gula atau tanpa susu. Analisis. Kekuatan utama Kopi Kenangan adalah fokus yang tajam pada kelas menengah Indonesia yang sedang tumbuh. Segmen ini besar, digital, aspiratif, dan memiliki potensi pembelian produk gaya hidup secara berulang. Namun, brand ini dapat membuka ruang pertumbuhan tambahan dengan menargetkan kelompok niche seperti konsumen plant-based, pembeli peduli keberlanjutan, pelanggan halal conscious, dan konsumen lebih tua yang mencari pilihan lebih ringan. Ulasan strategis. Pemahaman pelanggan yang lebih mendalam akan membantu Kopi Kenangan mempersonalisasi penawaran, promosi, dan inovasi produk. Semakin luas namun tepat segmentasinya, semakin kuat daya tahan brand terhadap perubahan tren konsumen dan ketidakpastian ekonomi. 2. Proposisi nilai. Proposisi nilai menjelaskan manfaat utama yang diberikan kepada pelanggan. Kopi Kenangan menawarkan kemewahan terjangkau, yaitu keseimbangan antara kualitas kopi bergaya premium dan aksesibilitas pasar massal. Nilainya bukan hanya kopi, brand ini menawarkan pengalaman perkotaan yang cepat, modern, mudah, dan dekat dengan budaya lokal. Proposisi nilai utama mencakup harga yang lebih rendah dibandingkan jaringan kopi internasional premium, rasa lokal seperti kopi susu gula aren, kemasan menarik, desain gerai yang cocok untuk media sosial, dan reward dalam aplikasi. Nama produk dan gaya komunikasi juga berperan penting. Penamaan yang bernuansa nostalgia dan emosional membuat brand lebih mudah diingat dan relevan bagi pelanggan muda. Analisis. Kopi Kenangan menang karena membuat kopi bergaya premium terasa lebih demokratis. Brand ini tidak memosisikan dirinya sebagai kopi murah. Sebaliknya, ia memosisikan dirinya sebagai kopi modern yang dapat dibeli pelanggan secara sering. Inovasi seperti pilihan rendah gula, minuman plant-based, menu musiman, dan produk edisi terbatas dapat memperkuat proposisi nilai ini. Ulasan strategis. Agar tetap relevan, Kopi Kenangan perlu mengantisipasi perubahan nilai pelanggan seperti kesehatan, keberlanjutan, personalisasi, dan kemudahan digital. Proposisi nilai masa depan tidak cukup hanya enak dan terjangkau. Ia juga perlu lebih sehat, lebih mudah, lebih personal, dan lebih bertanggung jawab. 3. Saluran.
Saluran menjelaskan bagaimana perusahaan menyampaikan produk dan nilai kepada pelanggan. Kopi kenangan menggunakan pendekatan omnichannel yang menggabungkan gerai fisik, aplikasi mobile, platform pengantaran makanan, media sosial, dan kampanye digital. Gerai fisik berada di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, menara kantor, hub transportasi, area retail, dan kawasan dengan lalu lintas tinggi. Aplikasi mobile memungkinkan pre-order, promosi real-time, pembayaran digital, riwayat pembelian, dan reward loyalitas. Platform seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood mendukung pengantaran last mile dan memperluas jangkauan tanpa perlu membuka terlalu banyak gerai fisik. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube digunakan untuk membangun awareness, meluncurkan produk baru, dan menarik konsumen berbasis gaya hidup. Analisis. Kekuatan saluran kopi kenangan adalah integrasi antara titik sentuh fisik dan digital. Pelanggan dapat melihat brand, membeli di gerai, memesan melalui aplikasi, atau menerima produk melalui pengantaran. Namun, ketergantungan pada platform pihak ketiga dapat meningkatkan biaya komisi dan mengurangi kontrol atas data pelanggan. Ulasan strategis. Kopi kenangan perlu terus memperkuat saluran milik sendiri seperti aplikasi, langganan pengantaran, program membership, dan komunitas digital. Analitik saluran juga penting untuk memastikan setiap kampanye, gerai, dan platform pengantaran menghasilkan return yang jelas. 4. Hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan menjelaskan bagaimana brand membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan dengan pelanggan. Kopi kenangan menggunakan pengalaman digital dan fisik untuk mendorong pembelian berulang. Melalui aplikasi, pelanggan dapat menerima reward loyalitas, promosi personal, push notification, akses produk baru, dan penawaran musiman. Media sosial digunakan untuk membangun hubungan emosional melalui meme, humor, storytelling, kolaborasi influencer, dan konten budaya anak muda. Customer support melalui chat digital, pusat bantuan dalam aplikasi, dan staf gerai terlatih membantu mengurangi hambatan layanan. Feedback pelanggan juga dapat digunakan untuk R&D produk, desain promosi, dan perbaikan pengalaman gerai. Analisis. Kopi kenangan memiliki kemampuan hubungan pelanggan digital yang kuat, tetapi masih ada ruang untuk membangun loyalitas emosional yang lebih dalam. Program loyalitas bertingkat, reward ulang tahun, akses eksklusif, komunitas pelanggan, dan acara offline dapat meningkatkan retensi. Ulasan strategis. Tujuannya bukan hanya membuat pelanggan membeli lagi. Tujuan yang lebih besar adalah menjadikan kopi kenangan bagian dari rutinitas harian dan identitas gaya hidup pelanggan. 5. Aliran pendapatan. Aliran pendapatan menjelaskan bagaimana perusahaan memperoleh uang. Pendapatan utama kopi kenangan berasal dari penjualan minuman kopi melalui gerai fisik, aplikasi mobile, dan platform pengantaran. Produk seperti kopi susu gula aren dan variasi kopi lainnya menjadi pendorong utama karena cocok untuk konsumsi harian dan pembelian berulang. Aliran kedua berasal dari minuman non-kopi seperti teh, coklat, minuman susu, dan minuman musiman. Aliran ketiga berasal dari makanan pelengkap seperti roti, pastry, snack, dan sub-brand seperti Cerita Roti atau Cigo. Aliran tambahan dapat berasal dari merchandise, produk ready to drink, produk retail, bundling musiman, paket korporat, kredit kopi prabayar, serta potensi franchise atau lisensi regional. Analisis. Kekuatan pendapatan kopi kenangan adalah volume dan frekuensi pembelian. Kopi adalah produk rutin. Jika brand berhasil menjadi bagian dari rutinitas pagi atau kerja pelanggan, pendapatan menjadi lebih stabil. Namun, ketergantungan berlebihan pada volume minuman dapat menekan margin jika biaya bahan baku, sewa, dan pengantaran meningkat. Ulasan strategis, model langganan, kredit prabayar, paket kantor, produk retail, dan penawaran white label dapat menstabilkan pendapatan. Kopi kenangan perlu membangun kombinasi seimbang antara pendapatan transaksi, pendapatan berulang, dan pendapatan berbasis brand. 6. Sumber daya utama.
Sumber daya utama adalah aset penting yang membuat model bisnis berjalan. Bagi kopi kenangan, sumber daya utama pertama adalah brand. Dalam pasar kopi yang padat, brand yang kuat membantu membedakan produk dan membangun kepercayaan. Sumber kedua adalah teknologi, aplikasi mobile, sistem pemesanan, CRM, POS, data pelanggan, dan analitik membantu operasi menjadi lebih cepat dan responsif. Sumber ketiga adalah R&D produk, resep, dan kontrol rasa. Konsistensi rasa sangat penting ketika brand memiliki ratusan gerai. Sumber keempat adalah rantai pasok, termasuk biji kopi, susu, gula aren, bahan non-dairy, kemasan, dan logistik. Sumber kelima adalah tenaga kerja, barista, tim operasi, tim teknologi, tim pemasaran, dan tim ekspansi lokasi semuanya berkontribusi terhadap pengalaman pelanggan. Sumber keenam adalah dukungan investor dan modal pertumbuhan, yang membantu brand berkembang lebih cepat. Analisis. Kekuatan kopi kenangan adalah kombinasi sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Brand ini tidak hanya memiliki gerai, ia memiliki brand, data, aplikasi, shop, resep, dan kemampuan ekspansi. Ulasan strategis. Investasi masa depan perlu difokuskan pada AI, machine learning, transparansi rantai pasok, sistem tenaga kerja terintegrasi, dan pengalaman mobile yang lebih baik. Sumber daya ini akan menentukan apakah kopi kenangan dapat mempertahankan skala tanpa mengorbankan kualitas. 7. Aktivitas utama. Aktivitas utama adalah tindakan penting yang harus dilakukan setiap hari agar bisnis berjalan. Aktivitas pertama adalah menyiapkan minuman secara konsisten di semua gerai. Aktivitas kedua adalah pengembangan menu dan pengujian produk baru, termasuk menu musiman, edisi terbatas, dan variasi lokal. Aktivitas ketiga adalah manajemen operasional gerai seperti pelatihan barista, kontrol kualitas, pemantauan inventory, dan kepatuhan shop. Aktivitas keempat adalah pemeliharaan teknologi, termasuk aplikasi mobile, integrasi pembayaran, pelacakan pesanan, sistem reward, dan data pelanggan. Aktivitas kelima adalah pemasaran digital dan kolaborasi brand untuk mempertahankan perhatian pelanggan. Aktivitas keenam adalah manajemen rantai pasok, pembelian terpusat, logistik, dan pengurangan pemborosan. Analisis. Kopi kenangan berkembang cepat, tetapi pertumbuhan cepat membawa risiko ketidakkonsistenan. Semakin banyak gerai dibuka, semakin penting shop, pelatihan, otomasi, dan audit kualitas. Ulasan strategis. Kopi kenangan perlu memperkuat playbook ekspansi modular, demand forecasting berbasis AI, analitik inventory, dan dashboard performa gerai. Kemampuan operasional yang disiplin akan menjadi kunci untuk mempertahankan kualitas ketika skala semakin besar. 8. Mitra utama. Mitra utama membantu perusahaan tumbuh, mengurangi risiko, dan mengakses kemampuan yang tidak semuanya perlu dibangun sendiri. Mitra pertama adalah pemasok bahan baku seperti pemasok biji kopi, susu, gula aren, perisa, bahan non-dairy, dan kemasan. Mitra kedua adalah pemilik pusat perbelanjaan, pengembang properti, dan operator lokasi strategis. Mitra ketiga adalah platform pengantaran seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Mitra keempat adalah e-wallet, bank, penyedia pembayaran QR, dan perusahaan teknologi finansial. Mitra kelima mencakup investor, agensi pemasaran, kreator konten, universitas, akademi barista, penyedia cloud, dan firma analitik. Mitra keberlanjutan dan NGO juga dapat mendukung inisiatif ESG, kemasan ramah lingkungan, dan pelaporan dampak sosial. Analisis. Kemitraan mempercepat distribusi dan eksposur brand. Namun, ketergantungan berlebihan pada mitra pihak ketiga dapat mengurangi kontrol atas biaya, data, dan pengalaman pelanggan. Ulasan strategis. Untuk ekspansi ASEAN, kopi kenangan membutuhkan jaringan pasokan regional, mitra logistik cerdas, mitra ESG, dan kolaborasi lintas brand dengan produk gaya hidup atau kesehatan. Mitra yang tepat dapat mempercepat skala tanpa menambah beban operasional yang terlalu besar. 9.
Struktur biaya. Struktur biaya menjelaskan pengeluaran utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Biaya utama kopi kenangan mencakup sewa dan renovasi gerai, gaji karyawan, pelatihan barista, bahan baku, kemasan, teknologi, pemasaran, logistik, dan customer support. Biaya teknologi mencakup POS, CRM, aplikasi mobile, keamanan data, sistem analitik, dashboard AI, dan pembaruan sistem. Biaya pemasaran mencakup kampanye digital, influencer, akuisisi pengguna, promosi, dan aktivitas peluncuran produk. Biaya rantai pasok mencakup penyimpanan, pengiriman bahan baku, kontrol inventory, dan koordinasi pengantaran untuk area volume tinggi. Biaya tambahan mencakup lisensi, kepatuhan, asuransi, utilitas, langganan software, dan overhead administrasi. Analisis. Tantangan utama kopi kenangan adalah mempertahankan harga terjangkau sambil mengelola kenaikan biaya lokasi, teknologi, pemasaran, dan bahan baku. Jika biaya tidak dikontrol, proposisi nilai premium terjangkau dapat melemah. Ulasan strategis. Strategi biaya perlu digerakkan oleh teknologi, pembelian massal, dapur pusat, hub logistik bersama, otomasi inventory, dan analitik permintaan. Kuncinya adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan agresif, pengalaman pelanggan, dan margin keuntungan yang sehat. Penutup. Melalui bisnis model Canvas, kita dapat melihat bahwa kopi kenangan bukan sekadar bisnis kopi. Brand ini adalah platform F&B berbasis teknologi yang menggabungkan produk, teknologi, data, brand, dan operasi yang dapat diskalakan. Keberhasilannya berasal dari pemahaman yang jelas terhadap kelas menengah perkotaan Indonesia, adopsi saluran digital, proposisi nilai premium terjangkau, dan kemampuan menjaga pengalaman pelanggan yang konsisten. Namun, tantangan masa depan mencakup tekanan biaya, persaingan ketat, kebutuhan inovasi produk, ekspektasi keberlanjutan, dan kompleksitas ekspansi regional. Pelajaran utama dari BMC Kopi Kenangan adalah brand F&B modern tidak cukup hanya mengandalkan produk yang enak. Brand perlu memiliki sistem operasional, data pelanggan, branding yang relevan, dan kemampuan untuk tumbuh tanpa kehilangan kualitas.